Silakan Mas Reza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat kita semua. Terima kasih Mas Rinaldo, Prof. Riri, Prof. Hendri, Prof. Salman atas undangannya. Jadi waktu Mas Rinaldi kontak untuk memberikan sharing ya tentang profesionalisme insinyur, memang saya ingin menyambut lah undangan dari Mas Rinaldo dengan bercerita kira-kira sudut profesional apa nih yang saya bisa sharing dengan teman-teman ya secara santai tapi mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Nah kemudian saya pikir-pikir mungkin saya akan mengambil satu sisi nih yang judulnya agak sedikit seperti tidak nyambung ya dengan temanya. Jadi saya coba ambil judul yang akan saya presentasikan hari ini adalah ada apa dengan expat. Jadi inspirasinya mudah-mudahan ini membuat teman-teman juga ingin tahulah sampai akhir jawabannya ada apa dengan expat itu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan, dibacakan oleh Mas Rinaldo tentang kurikulum vitae. Jadi ini dalam satu halaman kurang lebih dari sejak sekolah dasar di Bandung ya sampai sekarang di PLN Engineering. Nah, mungkin yang biru-biru ini kurang lebih saya beri warna karena di situ adalah masa-masa di mana saya ada pengalaman gitu ya kebetulan untuk berinteraksi dengan expat. Jadi kalau kita lihat di sini sekitar hampir 60% lah dari pengalaman profesional saya memang ada berhubungan dengan expat. Nah, mungkin untuk pendahuluan, ketika saya kemudian memilih mengambil sudut dari expat, itu terinspirasi dari kata kunci profesionalisme insinyur di tema dari judul ini. Jadi saya coba kemudian membuat survei yang cepat dan simpel gitu ya yang saya sebarkan di waktu 3 hari 28 sampai 30 November ke WA group yang profesional, artinya yang isinya adalah orang-orang yang memang bekerja banyak di industri di Indonesia. Dengan pertanyaannya adalah tentang ekspatriat di Indonesia. Jadi ada 3 pertanyaan kunci di situ. Yang pertama, apa sih yang terbayang kalau kita mendengar kata ekspat di Indonesia? Kemudian yang kedua, apa kelebihan-kelebihannya? Yang ketiga, apa kekurangan-kekurangannya? Dan memang di sini jawabannya saya buat boleh panjang gitu. Karena dan responden pun juga anonim. Karena harapannya responden bisa menuliskan apa yang memang spontan mereka pikirkan. Dan terkumpul 64-65 responden. Dan jawabannya satu responden bisa memberikan banyak jawaban. Sehingga surveinya terlihat angkanya mungkin lebih dari 65 tersebut. Jadi untuk pertanyaan pertama, ketika kita tanyakan secara spontan apa sih yang ada di pikiran kita ketika mendengar kata expat di Indonesia. Ternyata menarik bahwa ya ini memang surveinya bukan survei yang serius, tapi saya pikir ini secara intuisi menggambarkan apa yang spontan orang pikirkan. Jadi ketika mendengar kata expat yang terbayang adalah gaji yang tinggi. Gaji yang tinggi, fasilitas yang luxury gitu ya. Remunerasi yang besar, kompensasi yang juga tinggi. Tapi dekat dari situ adalah expertise dan profesionalisme. Jadi di sini cukup menarik ya bahwa ketika ditanyakan apa itu expat, yang terpikir selain yang gaji tinggi itu mungkin saya duga itu gaji tinggi itu karena ya orang juga mendengar dari media gitu ya bahwa expat memang bergaji tinggi. Tapi menarik bahwa yang kedua tertinggi adalah expat itu expert dan profesional. Baru kemudian yang ketiga, keempat adalah itu warga negara asing ya tentu saja otomatis warga negara asing. Tapi menarik bahwa yang mengatakan warga negara asing dengan yang mengatakan bahwa expat itu bule ya istilahnya di orang Eropa itu cukup dekat. Jadi nggak semua orang berpikir
otomatis ekspat itu WNA atau TKA, tapi ada yang berpikir secara otomatisnya bahwa ekspat itu adalah orang Eropa. Nah, nanti kita bisa analisa kira-kira apa nih, apa namanya yang bisa kita gali dari situ. Nah, kemudian yang kedua, ketika ditanyakan apa sih kelebihan-kelebihan ekspat di Indonesia itu gitu ya, terlihat bahwa profesionalisme dan reliability itu tinggi. Jadi saya pikir tadi dari Prof. Henry menarik ya, ketika dikatakan bahwa ketika ada suatu pekerjaan, kemudian ada suatu kekurangan, salah satu sikap profesionalisme adalah mengambil tanggung jawab. Oke, betul itu adalah ada kekeliruan atau ada yang bisa dikembangkan di sini dan di sana. Nah, ternyata menarik bahwa itu ada di survei cepat saya gitu ya, dari kelebihan ekspat, bahwa mereka reliable dan profesional. Dan yang nomor satu, tapi tidak jauh sebetulnya dengan profesionalisme, itu adalah komunikasi. Jadi karena jawabannya bebas, tentu saja banyak yang menjawab komunikasi ini adalah bahasa Inggris yang baik, kemudian kemampuan bertutur logis, kemampuan menulis laporan dengan baik. Dan cukup tinggi, saya pikir satu grup itu sama adalah kepercayaan diri, kompetensi. Jadi kompetensi di sini sebetulnya kalau mau sih kita bisa tambahkan ke profesionalisme ya. Tapi saya pisahkan karena di sini kompetensi adalah hard skill karena banyak yang menulis memiliki kemampuan yang spesialis, memiliki kemampuan yang fokus. Jadi agak saya bedakan sedikit dengan profesional. Tapi ini dua sebetulnya bisa digabungkan dan kemudian tidak kalah dan networking. Networking di sini terutama dalam konteks international networking. Nah, jadi ini adalah kelebihan-kelebihan ekspat yang didapat dari survei singkat tersebut yang secara intuisi saya bisa mengamini gitu ya berdasarkan dari pengalaman yang saya rasakan langsung begitu. Nah, kemudian yang ketiga, apa sih kekurangan-kekurangan ekspat di Indonesia dari survei? Ternyata sangat banyak, artinya kalau kita lihat respondennya 60-an, ini 2/3 langsung bilang kekurang pahaman atas Indonesia. Jadi di sini ini adalah terutama bahwa tidak memahami kondisi Indonesia, tidak memahami budaya, tidak memahami peraturan-peraturan yang ada, tidak memahami kelaziman yang berlaku. Dan ini sangat tajam gitu bahwa kekurangan ekspat Indonesia adalah tidak paham kondisi Indonesia. Baru kemudian 3 ini rata ya. Dan ini menarik menurut saya karena meskipun dia setengahnya dari tidak paham Indonesia tetapi terlihat bahwa mahal. Jadi artinya betul expert tetapi kemahalan ya. Jadi ada ketidakefisienan yang dirasakan di situ. Kemudian menarik juga di sini tidak istimewa. Jadi ini adalah jawaban yang saya kumpulkan misalnya sebenarnya expat tuh nggak beda jauh kok sama kita. Expat itu unggul karena mereka memiliki pengetahuan khusus tentang produk-produk yang memang sudah lebih dahulu berkembang di luar negeri atau mereka sebetulnya memiliki kelebihan karena mereka memiliki lebih tahu duluan atau memiliki sertifikasi terhadap produk-produk tertentu. Jadi banyak yang menjawab tidak ada yang sebetulnya kelebihan yang signifikan dibanding katakanlah insinyur Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir ini juga besar adalah berpikir jangka pendek di Indonesia dan ini menurut saya agak menarik ya. Jadi bahwa ternyata dengan segala kelebihannya ekspatriat dilihat sebagai kekurangan adalah ketika mereka mempunyai mindset jangka pendek di Indonesia. Jadi termasuk mindset jangka pendek ini adalah kelihatan bahwa tidak ada keinginan untuk mengembangkan mentransfer ilmu atau teknologi kepada counterpart atau partnernya di Indonesia. Kenapa? Karena mereka katanya jangka waktunya terbatas sehingga tidak ada benefit lah untuk membangun yang berakar di Indonesia. Nah, jadi dari 3 survei singkat ini saya bisa bilang memang ini bukan survei yang sangat mentil atau profesional, tapi intuisi memang ini saya sepakat. Artinya ini juga yang saya amati dari katakanlah interaksi saya di Eropa maupun di Indonesia. Nah, sekarang kalau kita gali dari situ sebagai apa yang kita bisa pelajari ya poin-poin.
Saya coba kumpulkan. Jadi yang pertama dari jawaban termasuk spontan yang menurut saya unik adalah ketika jawaban expat adalah bule atau adalah orang Eropa, orang Barat begitu ya. Sementara tadi kan di situ ada expat itu gajinya tinggi segala macam. Nah, kalau seandainya kita beranggapan bahwa expat itu berasal dari negara yang kaya, harusnya ternyata tidak. Jadi ini saya ambil data cepat di 2019 ya. GDP per kapita paling tinggi itu Qatar, kedua Makau, kemudian di situ ada Brunei, Uni Arab Emirates, Kuwait, dan seterusnya Saudi Arabia. Tapi justru kesan pertama kita, ekspat ini adalah orang Eropa. Artinya tidak mesti dari negara yang kaya. Yang kedua adalah mereka itu katanya perpanjangan tangan dari perusahaan-perusahaan di luar. Jadi multinational company yang datang ke sini. Nah ya tentu saja yang dominan adalah mereka itu ekspor. Nah dari sini kalau kita sedikit melangkah lagi ke depan, mungkin kata kuncinya tidak sekadar kaya gitu ya. Tetapi kata kuncinya kalau kita lihat kenapa sih ini arahnya ada di tadi bule atau negara barat atau negara Eropa gitu. Dan ada kata-kata expert, ada kata-kata perpanjangan multinational company atau perpanjangan teknologi. Saya menduga dan ini secara empiris bisa dirasakan, itu berasal dari negara-negara yang memang unggul dalam teknologi dan expertise. Jadi kalau kita lihat di sini ada negara-negara yang termasuk ke dalam indeks negara dengan indeks inovasi tertinggi. Nah, kita lihat bahwa negara-negara ini kalau disebut itu memang negara-negara yang identik dengan ekspat yang kita biasa bayangkan di Indonesia. Nah, yang menarik kalau kita lihat negara-negara ini, ternyata tidak semuanya negara besar. Amerika, Inggris, Jerman itu mungkin negara besar. Tetapi kalau kita bicara Swiss, Swedia, Belanda bahkan, Finland, Denmark itu penduduknya sedikit sekali. Belanda yang paling besar mungkin di grup kedua itu cuma 16 jutaan ya. Kalah dengan Jabodetabek. Lagi kalau kita bicara Swiss, Finland, Denmark itu nggak nyampe 4 jutaan. 4 juta, 5 juta lah penduduknya. Artinya sekali lagi kecil tidak berarti tidak unggul. Nah, Swedia yang hanya kurang dari 10 juta penduduknya bahkan di tahun 2021 ditengarai sebagai Silicon Valley-nya Eropa. Negara kecil tetapi bisa bangkit. Nah, dari sini mungkin saya merefer ke pengalaman pribadi gitu ya. Sebenarnya apa sih kira-kira dari negara-negara ini kelebihannya gitu, kelebihan orang-orangnya sehingga negaranya dibilang negara yang paling inovatif. Dan ternyata survei sederhana yang diterangkan di awal tadi cukup menarik ketika dia menjelaskan 5 katakanlah keunggulan. Ini tidak mesti urutannya benar ya karena survei sederhana. Tapi kalau kita lihat komunikasi, kemampuan komunikasi, kemudian kompetensi ini hard skill ya. Kalau saya lihat dari implementasinya dan reliability, profesionalisme ini mungkin sifat yang kita mau bahas di sini, professional attitude dan rasa percaya diri serta networking. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kita lihat di jawaban-jawabannya percaya diri itu biasanya mereka bilang expat itu confident, percaya diri, dan dipercaya oleh klien. Nah, kalau saya coba kocok gitu ya, kira-kira dari poin-poin ini hubungannya apa sih gitu? Apakah dia itu percaya diri karena memang mereka punya kompetensi? Jadi ketika orang punya kompetensi yang cukup ya, tadi kan ada jawaban mereka itu jago karena mereka tahu betul tentang suatu produk yang memang datangnya dari negara asal mereka misalnya. Sehingga pertanyaan apapun yang ditanyakan atau challenge apapun yang ditanyakan terhadap area yang dia memiliki kompetensinya, dia percaya diri. Dan ketika dia percaya diri,
komunikasinya akan lebih kuat, lebih taktis ya. Karena ketika kita confident, kita akan bisa berkomunikasi. Ada jawaban di survei misalkan, oh iya komunikasi karena bahasa Inggrisnya bagus. Saya setuju, tapi tidak sepenuhnya setuju, karena mungkin teman-teman di sini juga mengalami ya. Ketika kita bicara dengan expat yang tidak ada di negara berbahasa Inggris, kadang-kadang kalau kita bicara bahasa Inggris, grammarnya juga tidak baik-baik amat, tidak bagus-bagus amat. Tapi bahkan mereka misalnya kita bisa lihat bagaimana Inggris logat aksen Jerman, Inggris aksen Belanda gitu ya, Inggris aksen Prancis. Tapi ketika mereka bicara itu mereka percaya diri gitu komunikasinya dengan bahasa Inggris. Jadi komunikasi di sini tidak mesti melulu dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian ketika mereka punya kompeten, mereka percaya diri, sifat profesional itu kemudian terlihat karena mereka kemudian menjadi reliable gitu ya, integritas. Jadi ada di jawabannya yang saya pinjam misalkan mereka tidak bending regulation, mereka tidak bending standar prosedur. Karena bisa dipercaya dan mereka tidak semua ya, tapi maksudnya dari sisi kelebihannya bisa dipercaya. Dan mereka itu katanya networking-nya kuat, terutama dengan negara asal dan yang menarik adalah dengan sesama ekspat. Sehingga proses pekerjaan menjadi lebih mudah. Nah, saya coba mundur satu langkah ke belakang. Dari kapan sih kira-kira orang-orang ini punya sifat-sifat seperti itu, punya kompetensi dan attitude seperti itu? Apakah itu karena bakat IQ-nya memang lebih tinggi, atau karena ada attitude, ada karakter yang berbeda gitu ya? Nah, kebetulan saya sempat bersekolah di Indonesia, di Belanda, di Swedia, dan yang menarik adalah anak-anak saya juga sempat sekolah dasar di Belanda dan Swedia. Jadi saya berani katakan dengan sangat yakin bahwa bakat, kepintaran, talenta tidak jauh berbeda gitu. Tetapi yang menarik di sini adalah memang ada perilaku, sikap, karakter, attitude dari teman-teman anak saya gitu ya, yang waktu itu sekolah dasarnya di Swedia terutama, yang saya lihat ini nih sepertinya yang berbeda, yang terbawa oleh mereka sampai besar sehingga bisa digarisbawahi sebagai suatu sikap profesional. Nah, apa itu? Mungkin yang menarik adalah kita yakin, saya yakin ya, talenta itu bukan hal satu-satunya. Itu terbukti di survei sederhana di awal bahwa tidak istimewa katanya. Benar, artinya ketika dibandingkan dengan teman-teman Indonesia, banyak kok di kita yang mempunyai bakat yang sama. Tapi pertanyaannya, kalau memang betul kemampuannya sama, talentanya sama, mungkinkah perbedaan acceptance terhadap katakanlah ekspat itu karena masalah komunikasi dan confidence tadi. Nah, kalau memang itu yang menyebabkan talenta Indonesia ini tertutup oleh counterpart kita dari luar, itu yang menurut saya perlu dipahami gimana kita bisa mengatasi itu, karena terbukti dengan kelemahan tadi, keterbatasan memahami kebudayaan Indonesia, keterbatasan dalam berbagai sosial pemahaman peraturan dan lain-lain, kita tetap mau mendatangkan mereka dengan kelemahan yang tadi yang mahal ya, yang kompensasi yang sangat besar. Nah, karena kelebihan-kelebihan ini, percaya diri, rasa kompetensi, networking, komunikasi reliable dan profesional. Nah, kalau kita gali lagi dari kebetulan saya juga berinteraksi ya tidak cuma dengan anak atau temannya anak-anak, tapi saya juga banyak membimbing gitu ya mahasiswa level S1, S2 selama di Belanda dan Swedia. Dan saya lihat memang ada satu hal yang benang merah yang saya temukan di mahasiswa-mahasiswa atau profesional muda ya, karena beberapa juga fresh graduate, itu yang menurut saya berhubungan sama 5 attitude ini atau 5 karakter ini. Itu adalah motivasi yang membuat mereka itu fokus, dan mereka fokus pada kompetensinya, dan itu membuat mereka menjadi confident. Jadi ini satu rantai. Jadi mereka tahu target. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, di negara barat tidak semua masuk universitas, betul. Banyak yang lulus SMA langsung mengambil sekolah vokasi dan bekerja. Tetapi begitu yang masuk universitas memang terlihat
mereka punya motivasi, dan mereka punya tujuan yang jelas, bahkan ketika mereka masih di awal kuliah atau fresh graduate. Nah, ketika mereka fokus, makanya mereka bisa membangun kompetensi mereka, dan kompetensi yang terbangun itu membuat rasa percaya diri yang cukup ya, yang tinggi lah, yang kuat. Nah, itu kelihatan dari aksi sehari-hari adalah bagaimana mereka menangani informasi, bagaimana mereka membuat rencana, dan bagaimana mereka menyusun strategi. Nah, ini dari pengamatan empirik ya. Ketika kita bicara informasi dengan profesional muda, saya sebut profesional muda di negara barat ini, yang saya lihat signifikan adalah ketika kita berkomunikasi, mereka biasanya data atau referensi itu lebih baik. Jadi mungkin itu kebiasaan mencari referensi dari berbagai sumber, dan mereka terbiasa melakukan refleksi. Jadi tidak semua informasi ditelan, tetapi ada proses mempertanyakan informasi itu. Saya kira ini balik lagi karena kebiasaan mencari berbagai sumber dan menguji referensi. Nah, ketika kita punya referensi yang banyak dan kita refleksi, menguji kita punya data, percaya diri kita kebangun. Kita tahu data kita benar. Nah, begitu data kita benar, mengkomunikasikannya itu akan lebih mudah. Nah, yang menarik saya perhatikan kira-kira apa ya yang membuat bisa menjadi ciri seseorang atau mereka itu mempunyai sikap-sikap terhadap informasi seperti ini. Ternyata simpel. Mereka membuat catatan, notes. Jadi saya ingat zaman dulu, zaman kecil saya tuh kita punya buku notes ya, yang kecil gitu, ada bolpen ya. Nah, ternyata mungkin itu kebiasaan kita di zaman dulu yang sudah baik, tapi itu saya lihat di teman-teman kolega muda itu kayak kebanyakan mempunyai catatan kecil, catatan notes dan menulis gitu ya. Dan yang kedua biasa mencari referensi. Jadi mereka tidak pernah puas dengan satu informasi, biasanya mencatat referensinya. Satu nih, ini trik yang menarik aja dari interaksi saya dengan kolega di sana misalnya. Nah, sekarang tidak terlalu relevan. Jadi saya punya teman yang dia tipsnya itu setiap dia berkenalan, kita kan tukeran kartu nama nih. Nah, dia punya kebiasaan kartu nama yang dia terima itu langsung dia tulis kenalannya di mana kapan. Jadi kalau kita dapat misalnya saya tukar kartu nama saya ini kartu nama saya gitu ya, di perusahaan A. Dia langsung tulis di kartu nama itu kita ketemu di conference misalkan bisnis conference di Amsterdam, ada tanggalnya. Itu sesuatu hal yang kecil, tetapi ternyata saya baru terasa ketika ketemu lagi yang kedua kali, 1 tahun berikutnya di conference yang sama, dia ingat. Nah, itu hal kecil yang menurut saya menunjukkan bagaimana dia sangat profesional gitu ya. Kita juga jadi impress kan, dan saya pikir berbisnis sama orang kayak gitu kita nggak ragu-ragu. Nah, zaman sekarang mungkin trik itu bisa diakalin dengan LinkedIn ya. Jadi kalau kita kenalan, mungkin habis tukar kartu nama, kita lihat namanya, kita tulis di LinkedIn. Nah, itu nanti kita akan diskusi lagi. Saya pikir ada slide khusus tentang itu. Nah, yang kedua itu tadi, bahwa mereka punya rencana. Jadi ini juga menarik ya, bahwa kalau ini terjadi untuk anak yang fresh graduate gitu ya, atau masih kuliah, itu memang impresi saya berbeda. Jadi saya cukup impress kalau membuat janji dengan kolega-kolega muda itu, mereka bisa buat janji itu 3 bulan ke depan gitu. Jadi kita buat janji 3 bulan ke depan, hari Senin tanggal misalnya 25 Maret 2022 buat janjinya sekarang. Nah, itu sebetulnya karena mereka memang terbiasa membuat rencana, dan ini menarik ketika saya lihat anak saya yang masih SMP waktu itu, SD SMP, memang dibiasakan membuat rencana. Jadi setiap minggu itu dia bertemu dengan gurunya di awal Senin pagi atau Senin dengan Jumat, cuma 10-15 menit. Tapi mereka bikin rencana, apa target kamu minggu ini, apa yang menjadi perhatian, mau bagaimana, terus nanti Jumat gimana, tercapai atau tidak. Walau alam, tapi yang jelas kolega-kolega saya itu mempunyai sifat itu. Jadi dia selalu punya agenda, dan indikatornya tadi tepat waktu. Jadi kalau orang punya agenda, biasanya dia akan mengecek agendanya sehingga peluang tidak tepat waktu itu lebih kecil. Dan itu indikator yang membuat saya, oh ini mereka punya profesionalisme membuat rencana. Jadi tidak berlebihan. Kalau Switzerland yang
negara global indeksnya tertinggi tadi 2019 di data statistik, juga negara yang penghasil jam tangan termasuk nomor 1 di dunia ya. Menurut saya bukan kebetulan gitu. Dan kalau kita teman-teman mungkin pernah mendengar atau mungkin mengalami sendiri bagaimana orang-orang di Swiss komplain karena kereta telat setengah menit atau 1 menit. Jadi waktu itu pernah kami ke Swiss dan orang-orang di Swiss komplain karena keretanya telat setengah menit dan kolega yang Belanda itu berkomentar, setengah menit saja komplain, kami kalau sampai 1-2 menit pun masih oke. Nah, jadi kelihatan bagaimana itu menjadi indikator dari orang yang memiliki rencana. Dan ketika kita mempunyai informasi dan rencana, langkah yang tidak jauh selanjutnya adalah kita punya strategi. Dan strategi ini kita fokuskan ke diri kita dulu. Pertama, personal development. Tetapi personal development ini menjadi tidak optimal tanpa kerjasama tim, tanpa teamwork. Dan sebetulnya ini saya lihat sangat dominan di kolega-kolega dari negara barat tersebut ketika mereka memang reliable. Jadi ketika mereka reliable ini biasanya ada hubungan mereka bisa teamwork yang kuat. Saya coba refleksi ya, apakah mungkin salah satu yang menyebabkan teamwork ini tidak berjalan adalah ketika kita terjadi apa yang namanya saya sebut, ini istilah saya sendiri sebetulnya, premature competition. Nah, saya mengambil ilustrasi mungkin teman-teman tahu ya, ini acara lomba masak lah gitu, yang orang berkompetisi untuk memasak, nanti ada satu juaranya begitu. Nah, yang menarik di sini di acara ini adalah ketika seorang itu menjadi juara, dia sebelumnya tuh bersaing dulu dengan banyak koki-koki yang lain, chef yang lain. Tetapi di akhir nanti ketika tinggal 2 calon, mereka akan dibantu oleh teman-teman kompetitor yang dulu saling bersaing. Sehingga di sini agak menarik bahwa ada personal development, ada fokus pada diri sendiri, mungkin itu sifat orang Eropa juga secara umum, tetapi ada teamwork, dan teamwork ini menariknya ya selektif gitu. Jadi mereka tahu bahwa betul kita berkompetisi, tapi kita juga harus berkolaborasi karena itu yang membuat kita survive sebagai grup, dan setelah itu kita pun akan unggul sebagai personal. Nah, ini menurut saya juga salah satu yang mendukung kepada kepercayaan diri, kepada confident. Jadi kadang-kadang kita bertanya, ini confident dulu, baru teamworknya bagus, atau karena teamworknya bagus jadi confident. Maksud saya begini, kalau saya misalkan punya keyakinan akan kompetensi saya yang spesial, yang khusus gitu ya, sehingga saya confident, saya akan lebih mudah bekerja sama dengan siapapun. Karena sebagai manusia, kita akan melihat, kita berkompetisi, tapi kita punya keunggulan-keunggulan tersendiri. Gampangnya gini lah, kalau kita orang yang berbeda-beda, tapi masing-masing punya keunggulan, itu ketika bekerja sama harusnya lebih mudah karena tidak ada persaingan yang prematur tadi, dibanding kalau orangnya semua sejenis gitu ya, sama-sama saja. Dan sebaliknya, kalau kita punya teamwork yang kuat, kita juga akan semakin confident sebagai individu. Jadi itu muter terus. Ini hanya sebagai ilustrasi saja, tapi menurut saya menarik ya. Jadi ketika kita adalah individu yang confident, kita berani gitu menghadapi apapun lah, kita mempunyai keberanian. Tapi bisa jadi kita mempunyai keberanian itu karena kita juga yakin kita mempunyai networking, mempunyai backup yang kuat. Backup dalam arti kata kerjasama tim ya. Sehingga tambah berani kita untuk katakanlah maju menghadapi tantangan. Dan ujung-ujungnya memang akan menjadi tim melawan berbagai hambatan. Tapi balik lagi yang menarik itu berawal dari individu yang confident. Nah, sekarang yang kedua di komunikasi. Jadi saya coba refleksi kira-kira apa sih yang membuat komunikasi mereka itu bagus. Karena sekali lagi bahasa Inggris itu iya satu faktor, tapi saya kira it's not the only one ya. Jadi kalau saya lihat, nah ini saya harus akui saya banyak lihat dari anak saya gitu yang mengalami sekolah dasar di sana. Memang kebiasaan berekspresi itu diapresiasi sejak kecil. Jadi anak saya misalnya
dari ceritanya ya itu di sekolah itu memang mereka biasa berekspresi dan diapresiasi. Jadi bully itu sesuatu yang minimum. Jadi tidak ada mungkin saya mudah-mudahan sekarang sudah tidak terjadi ya, tapi zaman saya sekolah dulu misalkan kalau kita bertanya saja di kelas zaman dulu itu kita seperti salah. Jadi mungkin orang tuh kalau ada yang bertanya tuh kayak mengeluh kenapa sih kamu bertanya gitu ya. Atau kalau kita memberi jawaban salah, ada yang kita ditanya oleh guru memberi jawaban salah, ditertawakan gitu. Nah ini to my surprise bisa dibilang minimum sekali yang seperti itu, hampir tidak ada. Bahwa ketika kita menjawab salah di kelas dalam situasi belajar ditertawakan. Nah, jadi di situ saya lihat kata kuncinya memang latihan, latihan, latihan. Karena dari kebiasaan latihan inilah terbentuk bagaimana kita berpikir yang logis, kita membentuk asumsi yang kuat, dan terbiasa memberi feedback. Karena ketika kita diapresiasi, ketika kita berekspresi, maka kita pun akan secara intuisi meminta feedback. Nah, jadi di mana nih peluang belajarnya? Nah, sebetulnya menurut saya kita bisa lihat dari tadi, apa sih kekurangan ekspat Indonesia? Tidak paham Indonesia. Jadi ketika mereka tidak paham Indonesia saja, kita tetap mau memberikan remunerasi yang tinggi, yang sangat tinggi bahkan. Kita bicara tidak 1:2, kadang-kadang di sini kita bicara 1:20. Bayangkan gitu ya. Dan itu karena ekspertis dan profesionalisme. Jadi saya coba sebetulnya lebih mengangkat, bayangkan kalau seandainya kita bisa mengkombinasikan, kita paham Indonesia karena kita tinggal di Indonesia, kita berinteraksi dengan orang Indonesia. Kalau saja kita bisa memiliki profesionalisme seperti ekspat-ekspat itu, dan yang terpenting profesionalisme diakui, karena tadi kan kita bilang sebetulnya banyak yang tidak lebih baik dari kita, betul. Tapi pertanyaannya kenapa kita tidak terlihat lebih baik dari mereka? Nah, ini yang mungkin saya pikir, nah di sini saya lihat kita sedang melakukan hal yang benar ya, menjanjikan ya. Bahwa kita memang kita tahu masa lalu pendidikan dasar kami atau saya gitu ya. Ada kekurangan tapi ya life must go on gitu. Menurut saya kita bisa lakukan saat ini terutama untuk teman-teman yang masih juga penuh potensi, kita mulai fokus. Nah, saya pikir kegiatan profesi insinyur seperti ini salah satunya membantu kita fokus lagi ke kompetensi dan spesialisasi kita. Terutama ini yang saya lihat semenjak kembali ke Indonesia terutama ya. Ada keprematuran, saya nggak tahu ini bahasanya betul atau enggak. Keprematuran orang meloncat ke arah manajemen atau project management. Sehingga saya melihat banyak insinyur-insinyur kita yang akhirnya menurut istilah seperti jack of all trades, master of none. Bisa banyak hal tapi sedikit-sedikit tapi tidak punya sesuatu yang sangat kuat. Nah, memfokuskan insinyur-insinyur itu dalam program aktivitas yang terukur, menurut saya adalah cara yang baik untuk menjadikan kita jack of all trades, master of one. Kita good at one thing, tapi kita tahu semua dan itu bisa dikemas dalam kata kunci paham Indonesia tadi. Nah, tadi ada kelemahan bahwa kita merasa kita punya kompetensi yang sama kok, kita punya kemampuan yang sama kok. Tapi kenapa tidak diakui? Nah, ini yang menurut saya perlu kita bentuk. Kita punya standar yang membuat orang siapapun itu bisa mengakui kompetensi kita karena teruji. Karena tersertifikasi, karena ada jelas patokannya apa. Sehingga kita bisa mendapatkan pengakuan itu di nasional, regional, bahkan global. Dan last but not least tentu saja bagaimana kompetensi yang fokus tadi bisa diikuti oleh attitude. Saya terus terang mengalami banyak learning the hard way. Jadi artinya belajar bahwa ternyata attitude tertentu itu penting setelah kejeduk dulu di dunia kerja. Dan itu tidak efisien. Jadi teman-teman itu buang waktu banyak. Dan kita selalu mengulang-ulang hal yang itu lagi. Kalau saja saya mundur ke 25 tahun yang lalu, ada crash program yang bisa ngasih tahu saya
apa sih sebetulnya balance dari kompetensi dan attitude, sehingga saya nggak mesti semuanya learning the hard way. Saya sih rasa mungkin ya saya akan banyak sekali terbantu, terutama di awal-awal karir profesional. Karena sebagai engineer, kelemahan saya dulu atau mungkin juga teman-teman, kita biasa meyakini bahwa the real value di profesi itu adalah kompetensi. Betul, kompetensi. Tetapi ternyata ketika kita ke dunia kerja di dunia profesional, jadi ini saya gabung dari beberapa perusahaan global ya, yang beberapa saya alami sendiri. Ternyata ketika assessment dari kriteria profesionalisme atau advancement dari engineer, kita lihat dari kriteria ini, biru saya kasih warna itu untuk kompetensi, dan merah itu untuk attitude gitu ya. Ternyata dari 6 kriteria itu kita bisa lihat 4 itu lebih ke attitude. Oke lah, competence, experience, sama learning capacity mungkin itu kompetensi ya. Tapi responsibility, initiative, result oriented, teamwork and cooperation and communication itu attitude. Dan kalau kita bedah lagi kriteria yang competence pun, sebetulnya warna merahnya keluar lagi. Ketika kita bicara competence experience, ada willingness di situ. Ketika kita bicara learning capacity, ada willingness di situ. Yang itu adalah attitude. Nah, kalau ini bisa kita master di situ, bayangkan kelemahan-kelemahan expat ini yang tidak paham Indonesia, yang mahal, tidak efisien, yang pola pikirnya jangka pendek, itu bisa jadi justru keunggulan kita. Kita punya efisiensi karena kita tidak sementara, kita punya perspektif jangka panjang, dan itu yang bisa dilatih, bisa diekspand dengan networking dalam negeri dengan diaspora Indonesia di luar negeri, karena biasanya mereka pintu yang paling mudah, dan sekarang media sosial. Jadi crash program semacam ini sebetulnya adalah menurut saya cara untuk cross breeding ya. Jadi networking itu penting karena kita kan punya alumni alma mater masing-masing gitu. Ya itu suatu potensi kita. Tapi ketika kita banyak crash program, kita banyak kegiatan profesional, kegiatan percepatan, insinyur standarisasi, sebetulnya menurut saya kompetensi dapat ya, tapi yang tidak kalah penting adalah networking. Kita kenal teman-teman kita dari bidang yang lain, dari tempat yang lain, dari alma mater yang lain. Dan zaman sekarang ini semakin mudah karena ada media sosial. Networking dengan luar negeri, dengan diaspora Indonesia di luar negeri, jauh lebih mudah dibanding 10-15 tahun yang lalu. Tentu saja ada jebakannya ya, kita juga perlu hati-hati karena media sosial itu melekat, tapi kalau kita bisa manfaatkan dengan baik, sebetulnya ini pintu buat kita networking dengan siapapun. Terutama secara profesi. Tadi saya sebut misalkan account LinkedIn ya. Coba deh cek teman-teman seaktif mana misalnya account LinkedIn-nya dibanding Instagram, dibanding Facebook. Itu bisa untuk jadi kira-kira gambaran. Saya nggak bilang bahwa mesti lebih banyak, tapi paling nggak kita harusnya bisa seimbang. Karena itu adalah rekor kita dan rekor permanen. Dan tentu saja kita juga akan lebih hati-hati menyusun gitu ya komunikasi kita, karena ini bisa dibaca oleh siapa saja. Jadi mungkin sebagai penutup, ada apa dengan expat? Kita bisa lihat bahwa itu adalah threat buat kita, bahwa itu adalah ketidakadilan, itu adalah kompetitor buat kita, atau kita bisa lihat sebetulnya itu potensi buat kita mengisi apa yang mereka belum kuasai, dan kita bisa menutup kekurangan itu sehingga lebih baik. Dan mungkin ya, kenapa tidak kita yang menjadi expat internasional. Mungkin itu saja penutup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Rin. Silakan Mas.